Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Oke, hari ini kita nggak akan nge-review busur ya, tapi kita akan coba mengedukasi sedikit mengenai busur. Jadi momennya emang karena sedang agak sulit ya untuk kita membuat review, dan jadi ini kita nggak review ya, kita benar-benar mengedukasi tentang busur. Jadi apa yang akan gua kasih tahu ke kalian itu sifatnya balik lagi subjektif, tapi ini adalah hal yang menurut gue perlu disampaikan ke banyak kawan-kawan ya. Gue akan coba mengedukasi sedikit ya. Jadi kita pernah bikin reviewnya busur siapa, Kang Rashid ya, ini kemarin udah banyak juga yang tahu. Ini self bow, kalau ini ya, ini self bow udah banyak yang tahu ya. Kalau ngelihat video gue yang kemarin, jadi mungkin kawan-kawan udah banyak yang bisa memahami karakter dari self bow itu seperti apa, tanduknya, detail-detailnya kita udah tahu. Kita juga punya busur hybrid ya, ini punya buatan Kang Supri, AJ Archery ya. Kita juga punya laminasi, cuma sekedar buat informasi aja ini ya, kita nggak lagi nge-review. Laminasi. Kita juga ada ini hybrid juga, punya Kang Onot. Juga ada hornbow Gakung, punya saya pribadi. Sama satu lagi nggak bisa kepegang, ini punyanya siapa namanya, ada satu lagi punyanya Kang Heruto ya. Bentar, ini punya Kang Heruto ya. Oke, ini sangat penting. Jadi gini, boyer itu harus paham kalau yang beli busurnya itu nggak semuanya udah advance, nggak semuanya udah orang-orang yang paham, banyak juga newbie yang belum paham ya. Jadi nggak ada salahnya kalau para boyer ini bisa mengedukasi. Contoh masalah GPP minimum, banyak boyer yang nggak ngajarin masalah GPP minimum atau draw length. Karena apa? Saat mereka nggak paham masalah GPP, si user ini, archer ini nge-shoot aja, asal tembak. Dia pakai arrow yang rendah GPP-nya, yang pakai yang berat, yang apa, mereka nggak tahu hitungan. Jadi nggak ada salahnya sih kalau boyer ini ngajarin minimal GPP-nya berapa, dikasih tahu. Misalnya pakai busur ini untuk yang hybrid gitu misalnya, atau yang Korea pakainya yang 9 ya, atau busur mancu misalnya. Busur mancu dipakein GPP 8, 9, handshocknya aut-autan ya, bisa lah kasih tahu ke mereka kalau mancu ini pakai arrow-nya yang GPP 11, 12. Itu untuk mengedukasi mereka. Boy harus paham itu. Dan yang kedua, tolong diperhatikan masalah kelurusan ya. Yang gue suka dari busur-busur Kang Supri ini lurus, nggak twist. Jadi busur-busur yang nge-twist jangan dijual, karena busur EFG yang twist ya, EFG laminasi kalau udah twist udah nggak bener, kasihan. Daripada jadi masalah, makanya nggak ada salahnya juga untuk para boyer menginformasikan masalah pada saat nyetring. Saat nyetring pertama kali diinformasikan juga, centering dulu, habis disetring centering dulu, dilihat udah lurus atau belum, gimana cara ngelihatnya. Kalau udah lurus baru tembak, jangan habis nyetring langsung tembak, akhirnya tuh busur miring. Ini banyak kejadian kayak gitu ya.
jangan ya. Ini banyak kejadian. Jadi dia main aja tuh, pasang strik tembak, pasang strik tembak, dilihat dulu siahnya. Ini sangat pengaruh penting. Kalau udah miring nge-twist udah repot, kalau tanduk nge-twist lo bisa urut, tapi kalau FG laminasi kelar bro. Yang ada lo harus papas ulang di bagian mana yang miring, dipapas ulang, dibengkokin, dan itu kerjaan, akhirnya keluar duit ya sama aja. Jadi kalau misalnya barang yang lo jual itu masih berantakan, dengan gak usah lo jual. Buyer harus memberi edukasi, dan buyer harus tes berapa shot, mau 1000 shot, mau 500 shot, minimal dites. Jangan asal bikin. Dan yang pasti buyer dan archer ya, maksudnya buyer itu harus bisa menjadi archer juga, nggak harus jadi jago, tapi minimal paham menggunakan busur. Jadi tolong dibedakan, archer sama tukang kusen itu beda. Tukang kusen bisa bikin busur cantik banget, ganteng banget, tapi nggak ada lecutannya, handshocknya kemana-mana, ngawur, tembakannya lari ngalor ngidul, butuh ditembak nge-twist miring-miring. Waduh, itu banyak kejadian dulu. Jadi busur yang twist jangan dijual, kasih tahu informasi ke para user gimana ngebenerinnya, gimana cara nyetringnya, baru dijual. Oke. Karakter dari si busur yang horn ini, jangan heran kalau kita bisa ngelekuk-lekuk dia nih. Kalau nanti dia twist atau asimetris, jangan kaget, karena kalau emang dominannya itu ada di tanduk, ya dia bakal seperti itu. Karena karakter si tanduk itu ya lentur, jadi ya dia bakalan geol-geol, kadang bentuknya ntar habis di string dia begini, atau bentuk ini belok kemana, kesana kemari. Jangan heran, karena itu ada karakter di tanduk. Nah, yang kita pengenin, yang kita harapin dari kawan-kawan saat ngebuat busur hybrid, paling tidak selain dari finishing ya, tanduk ini kan sebetulnya nggak perlu ditimpa lagi sama pernis, udah bagus. Kalau bisa ngebenerinnya ya, nge-finishingnya ya, itu udah bagus sebenarnya. Cuma ya nggak ada masalah kalau emang pengennya di pernis. Karena apa? Kebutuhannya di pernis itu karena ya gimana ya, kebutuhannya di pernis itu karena mungkin beberapa buyer berpikiran hornbow kelebihannya itu kan kuat cuaca. Yang udah pasti kalau dia pakai sinew atau lem-lem natural, mereka kuat panas, tapi mereka nggak kuat dingin. Akhirnya kenapa mereka timpa pernis? Supaya tahan air. Jadinya dia tahan panas juga tahan dingin. Nah, kurang lebih begitu kira-kira para boyer-boyer, kenapa mereka akhirnya pernis tanduknya. Kemungkinan itu satu. Tapi coba satu lagi nih contoh. Ini karyanya Kang Supri ya. Kalau ini bisa kelihatan, Masya Allah, ini busur hybrid tapi mirip sama Teguk. Ini mirip sama Gakbu ya, yang karakternya dibuat udah tanduk campur fiber atau karbon sih, setahu gue sih ya Teguk. Nah, ini hornbow yang ori dari Korea. Kalau kita lihat gimana cara finishingnya, ini yang punya Kang Supri, luar biasa ini, percis banget, luar biasa. Dia bisa bikin si tanduk ini mengkilat tapi bukan di pernis. Ini benar-benar bikinannya mirip banget ya. Kulitnya walaupun yang ini artificial ya, bukan asli
kulit kayu, tapi ya oke lah ya. Yang ini kulit kayu yang beneran, cuman kalau diperhatiin detailnya ini luar biasa banget ya, percis banget. Hampir ngelebihin dari yang aslinya secara finishing yang kita bicarain. Ini contoh, cuman sekedar memberitahu ya kalau Kang Supri itu nggak ngebikin busur hibrid. Ini cuma sampel, dia nggak buka PO untuk busur hibrid. Jadi kalau mau beli busur hibrid sama dia ya itu masalah lo sama Kang Supri aja deh. Lo mau bayarin ya lo ngobrol sama dia langsung, bisa apa enggak. Gue informasikan juga sedikit perbedaan. Contoh, ini busur fiber EFG flat, ini bending. Dua-duanya sama-sama busur fiber, cuman yang satu flat, yang satu bending. Apa sih yang ngebedain? Nih, fibernya sampai ujung atas ini dia melengkung. Ini yang dibilang fiber bending, EFG bending. Nah yang ini fibernya lurus, cuma yang melengkung cuma di siah. Ini yang ngebedain. Banyak yang tanya-tanya, kok mahal, kok yang ini lebih murah. Proses pembuatan yang fiber bending ini ribet. Lu harus ngebelah, biasanya ya ini dibelah dua atau dibelah tiga, biasanya dua, terus dibentuk dulu melengkung, ada jignya, dipasangin lem, dilepas, akhirnya dia berbentuk melengkung ya. Cara pembuatan begitu. Nah yang ini flat aja, satu batang. Jadi kenapa ini lebih mahal? Karena pembuatannya lebih rumit. Ini cuma contoh. Oke, ini punya Kang Supri ya, AJ Archery. Yang ini punya Heruto ya. Kita nggak lagi ngebandingin, seperti yang gue bilang, kita bukan lagi ngebandingin, tapi ini contoh finishing ya, contoh finishing yang gue punya, yang gue udah pegang beberapa busur hibrid, contoh-contohnya yang beda-beda dan harganya juga beda-beda. Cuman kalau sekali lagi gue ingetin, Kang Supri nggak nerima PO ya untuk busur hibrid. Kalau emang lo mau bikin sama dia ya lo omong sendiri sama dia. Ini punyanya Kang Supri. Perbedaannya di sini, kalau Kang Supri itu finishingnya gue suka banget. Kenapa? Coba perhatiin di sini. Mudah-mudahan nanti gue bisa zoom ya. Ini karena gue ngerjain di rumah. Tuh lihat di sini. Ini ada gradasi antara tanduk dan kayu. Ini luar biasa. Kalau secara detail ini luar biasa ya gradasinya. Dan dia nggak dipernis, dia nggak pakai pernis. Ini salah satu contoh yang gue suka. Yang ini pakai kayu di bridge-nya. Tapi buat busur yang ini bridge-nya pakai tanduk. Dia pakai tanduk ya. Jadi dia tanduk, ada tanduk lagi di sini. Detailnya rapi banget, bagus banget. Gue suka. Ya, kalau Heruto itu emang karakternya dia licin. Ya, gue juga suka karakter busur Heruto. Bagus. Mungkin nanti gue akan review khusus ya untuk busur hibridnya Heruto. Juga mungkin nanti akan ada review khusus untuk busurnya Kang Supri. Entah yang hibrid atau mungkin yang EFG. Cuman ya kita lihat aja lah. Yang jelas saat ini gue mau mengedukasi sebenarnya, bukan untuk mereview. Ini hibrid. Ada satu lagi, ini karakter busurnya Kang Onot ya.
Ya dia ngebuatnya ya seperti ini. Apa namanya, emang karakternya dia apa ya, agak sedikit ya, namanya juga seniman ya, agak sedikit liar dalam artian dibikin kelihatannya kayak natural banget gitu, aut-autan. Ya kalau kita bandingin yang tadi pakai jas, yang ini pakai kemeja flanel, macam seniman IKJ ya kan, sama anak London School, jadi agak beda karakternya. Satu agak sedikit nge-grunge, yang satu agak sedikit glam rock. Nah ini karakter, tapi ya ini busur Kang Onat ini karakternya ya, mugal yang dia bikin ini enak banget, gue udah cobain. Mugalnya dia enak banget, jepretannya kayak nepak di bulu tangkis, bunyinya pung, mantep. Lecutannya juga ajib, gue cobain dan gak ada handshock. Itu satu contoh. Nah, satu lagi nih masalah busur hibrid ya. Busur hibrid itu bukan busur hornbow, bukan full horn. Ini hornbow, ini hibrid. Kalau kita sandingin begini udah nggak kelihatan, bentuknya sama persis, mirip. Tapi apa yang ngebedain, begitu lo udah pakai ini beda. Karena apa? Karena lem, itu salah satunya. Dan dalamnya konstruksinya juga beda. Busur hibrid ini tanduk, dalamnya ada fiberglass. Tapi busur hornbow, kalau contoh yang ini ya, ini tanduk dengan bambu. Lem yang dipakai ini pakai sinyu, ya kan? Beda sama ini lem modern, lem yang kimia yang dibuat di zaman sekarang, bukan lem natural, lem kimia. Ini lem sinyu. Apa yang ngebedain? Hornbow lem sinyunya itu ngebutuhin waktu berbulan-bulan. Makanya kenapa hornbow itu mahal, karena bikinnya kadang bisa 1 tahun, malah ada yang 2 tahun. Gapung ini dibuat 1 tahun. Pada saat produksi awal dia di musim dingin, pada saat pengeringan dia udah di musim panas. Biasanya begitu. Biasanya. Cuman dia membutuhkan waktu 1 tahun. Karena lem ini di saat musim dingin banyak sering gagal. Itu salah satunya. Kalau hibrid itu nggak perlu. Ya, jadi wajar kalau busur hornbow harganya 2 kali lipat dari busur hibrid, 3 kali lipat bahkan mungkin ya. Nah, karakter si lem dari si busur horn, lemnya ini melar pada saat dia kena pada saat dia ditempel ya kan, kena basah, dia mengikuti bentuk nih ya kan. Begitu di string, dia seakan-akan narik. Nah makanya begitu dilepas dia membalik. Nah itu ada daya lenting dan turannya itu yang beda ya, dia seperti karet. Beda sama busur hibrid. Hibrid itu kaku karena lemnya lem kimia. Dari mana saya tahu informasi ini? Salah satunya dari Kang Rashid dan beberapa teman-teman informasiin tentang masalah busur horn. Apa sih yang ngebedain? Yaitu lemnya salah satunya, juga konstruksinya. Untuk nyetring hibrid nggak pusing ya, walaupun beberapa harus pakai tape lip, tapi kita nyetring biasa nggak ada masalah. Tapi horn lu harus pakai tape lip, habis setelah lu string lu lepas, bentuknya ngalur ngidul dan dia butuh waktu bisa berhari-hari untuk kelempengin lagi, untuk ngebenerin lagi. Khususnya ya Korea ini ya, nggak bisa tuh dalam sehari tuh pasang terus langsung pakai, nggak bisa. Lu butuh waktu minimal bisa sampai 2 minggu untuk ngebenerin. Nggak minimal sih, biasanya di awal yang agak lama, tapi kalau udah agak kesana-sana udah bisa lah, udah penyesuaian si tanduknya, bisa cuman 2 hari lu udah bisa pakai. Tapi karakternya beda dia. Pada saat panas dia bisa jadi lebih lentur, pada saat dingin dia lebih keras. Nah itu sangat sangat pengaruh. Jadi ekspektasinya
semua ada plus ada minus. Busur horn punya kelebihan juga punya kekurangan, busur hybrid sama. Tanya kita harus pahamin juga, jangan terlalu tinggi berekspektasi kalau busur hybrid itu sama dengan horn bull, enggak, beda. Atau busur hybrid itu sama dengan laminasi, enggak juga, beda. Dua-duanya beda. Jadi kalau pada saat kita ngebikin satu perbandingan hybrid dengan laminasi misalnya, seperti kemarin yang sempat ada perbandingan ya, masalah laminasi dan hybrid, ini nggak bisa, dibandingin. Ya, dua bahan yang berbeda punya plus minus, ya nggak bisa dibandingin. Oke. Ya, sebagai penutup juga sekalian akhir dari obrolan kita hari ini, pada intinya yang gue pengen sampaikan adalah hari ini tuh kita pengen mengedukasi para buyer juga para user. Yang gue kasih tahu ini adalah berdasarkan pengalaman dari tahun 2015, ya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun gue udah belajar housebow. Ini adalah pengalaman yang gue bagi. Bisa salah, belum tentu benar, boleh diikutin, boleh enggak, ya. Gue juga manusia yang banyak banget ngelakuin kesalahan, jadi kalau mohon maaf kalau nggak sesuai, tapi yang pasti ini apa yang gue share adalah hal yang gue tahu dan hasil sharing dari beberapa teman-teman, obrolan dan pengetahuan yang gue tahu, gue share ke kalian. Nah, kayak masalah hybrid ini kan lagi sedang jadi trending saat ini, lagi banyak, dan masalah harganya pun juga gelap ya. Kayak contoh busurnya Kang Supri ini, dia nggak bikin busur, kalau gue tanya harganya berapa dia nggak jelas, dia nggak bisa ngasih harga. Dia bilang, saya mau ngasih harga berapa, kata dia gitu. Dan dia bukan pembuat pertama busur hybrid ya, saya ulangin, dia bukan pembuat pertama busur hybrid, bukan. Udah sangat banyak buyer yang ngebuat busur hybrid dan mereka jago-jago. Kalau ditanya bisa nggak bikin busur kayak gini, silakan. Jadi nggak harus minta ke Kang Supri. Misalnya ente mau, saya mau dong bikin kayak Kang Supri yang kayak begini standarnya, bisa aja ini dijadiin standar, boleh banget dijadiin standar karena menurut gue ini bagus gitu. Ya sama yang tadi beberapa busur tadi gue contohnya, itu busur-busur bagus, itu bisa jadi standar. Karena gue juga pernah ngalamin beli satu busur, wow ajib luar biasa nih busur, si boyernya ini ngerti itu, ahli ini ahli itu. Begitu datang ternyata busur itu nggak sesuai, masih butuh banyak input kalau menurut gue. Nah itu makanya ini sekedar sharing ya, inilah yang gue tahu, ini yang gue bagikan ya ke kalian ilmu ini ya, semoga bermanfaat juga kepada buyer tadi. Masalah-masalah seperti busur yang terus jangan dijual, GPP minimum tolong diberitahu kepada si pembeli, terus informasi itu kepada user, bagaimana cara nyeteringnya, cara makainya, terus sebelum tembak apa yang harus dilakuin, terus gimana perawatannya, waxnya, terus masalah-masalah seperti asimetris atau delaminasi atau segala macam. Jangan diem aja, udah ngalamin kita beberapa kali, apalagi busur import itu sangat-sangat sulit. Jadi lu kalau berani beli busur import, jatuhnya lu berani menginvestasikan uang lo untuk sesuatu yang gak ada garansi. Emang banyak kawan-kawan yang teman-teman yang gue kenal, mereka berani menggaransikan busur-busur import, tapi yakin deh ribet, serius. Kalau yang busurnya murah sih gampang, tapi kalau busurnya mahal di atas 5 juta, lo begitu minta garansi itu ribet. Udah pengalaman gue untuk hal kayak gitu, makanya akhirnya gue banyak pilih busur-busur lokal. Ini AFG buatan Omar Archery ya, lumayan. Ini busur selalu ada di kamar gue, nggak pernah gue unstring. Kadang kalau lagi iseng di rumah gue nembak pakai ini aja 55 LBS, lumayan lah buat main-main di rumah. Cuma ya itu, busur lokal tuh nggak kalah. Jadi nggak ada salahnya saat lo beli satu busur lo harus bawel. Dan busur-busur import itu busur-busur bagus, tapi lo harus tanyain juga gimana garansinya, gimana masalah GPP-nya, masalah dry fire, masalah apa segala macam. Kalau lo belum paham, lo tanya
main beli, lu pasang, lu tembak, twist, pecah, eliminasi, PR buat lu, dan lu sudah sendiri. Apa yang gue bilang di sini adalah edukasi, karena mumpung satu, karena lagi work from home, jadi gue bisa ngebikin satu video seperti ini. Kita nggak nge-review, kita nggak ngebandingin musuh manapun, kita cuman iseng-iseng aja obrol-obrolan yang mungkin bisa bermanfaat. Oh ya, ini inget ya, musuh Kang Supri ini bukan dijual, jadi ini kebetulan dia bikin, terus gue minta untuk jadi review. Gue nggak beli, ini bukan punya gue, ini gue pinjem. Thank you Kang Supri ya, surnya lumayan bagus untuk acuan. Terima kasih banyak. Udah begitu aja dari gue, semoga review kali ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah, apalagi masalah ucapan ataupun keilmuan gue yang sangat kurang, mohon dimaafkan. Tapi apa yang gue share di sini adalah berdasarkan pengalaman gue 5 tahun main di Hospo. Ini yang gue tahu, yang beberapa puluh unsur laminasi yang udah gue pegang, karakternya seperti apa, EFB juga, dan juga beberapa hybrid. Emang masih baru, belum yang hybrid. Dan untuk font mungkin nanti akan ada sesi khusus, insya Allah khusus hornbow, karena musuh hornbow ini bener-bener complicated. Jadi jangan berharap saat lo membeli musuh hornbow itu berarti lo udah memiliki masterpiece yang langsung tembak, langsung enak, yang ngerajain, yang enggak tulis, enggak ada handshock yang super. No, salah. Punya musuh hornbow berarti lo harus siap ribet. Emang musuh enak, tapi lo harus siap ribet. Itu yang gue tahu. Semoga bermanfaat review gue kali ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, tapi apa yang gue share di sini, gue nggak minta duit dari kalian. Lo mau nontonin video syukur, nggak mau ya udah, tapi ini yang gue tahu. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.